Perkenalkan, nama saya Arnold Alexander Cilaban dengan NIM 210306082 dari kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Widianasari SPT MP. Adapun persoalan yang pertama yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat yang terjadi pada non-ruminansia dan ruminansia. Proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia diawali dengan karbohidrat atau makanan yang masuk ke rongga mulut. Makanan akan dikunyah dan bercampur dengan air liur. Pada air liur terdapat enzim amilase. Enzim ini berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi zat gula atau glukosa. Jika proses pengunyahannya terjadi cukup lama, maka enzim amilase pada umumnya akan langsung berubah menjadi maltosa. Kemudian masuk ke tenggorokan. Pada tenggorokan ini sama sekali tidak terjadi proses pencernaan karbohidrat, hanya sebagai penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kemudian masuk ke lambung. Pada lambung, makanan akan langsung diolah dan bercampur dengan asam lambung atau HCl, diikuti dengan gerakan kontraksi lambung. Pada proses ini karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur, dan biasanya disebut dengan simus. Kemudian masuk ke usus halus. Pada usus halus, simus ini akan melewati beberapa organ penting, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Yang pertama ke duodenum dulu. Pada duodenum ini simus akan mengalami proses kimiawi dengan enzim amilase. Enzim amilase ini dihasilkan oleh pankreas. Enzim ini berfungsi untuk memecah amilum yang belum sempat terurai sempurna di rongga mulut menjadi disakarida. Kemudian masuk ke jejunum. Pada jejunum, disakarida dipecah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim maltase, laktase, dan sukrase. Kemudian ke ileum. Monosakarida hasil penguraian enzim disakaridase, kemudian diserap oleh dinding ileum. Serapan monosakarida ini diabsorpsi dan diangkut sistem sirkulasi darah lewat vena aorta dan disalurkan tubuh menjadi energi. Kemudian masuk ke usus besar dan anus. Ampas makanan yang sudah diserap kemudian bergerak menuju usus besar. Ampas ini kemudian menjadi substrat yang akan difermentasi oleh beberapa mikroorganisme sebelum akhirnya dikeluarkan oleh anus. Produk utama fermentasi karbohidrat adalah karbodioksida, hidrogen, dan metan. Sisa karbohidrat yang masih ada kemudian dikeluarkan melalui anus. Kemudian proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia. Proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia dimulai dari mulut. Kurang lebih 60-70% pakan ruminansia terdiri dari karbohidrat atau polisakarida. Jadi proses pencernaan karbohidrat pada awalnya dimulai di mulut. Di sini kelenjar air liur akan mengeluarkan enzim amilase untuk memecah polisakarida. Polisakarida yang lebih kecil yang tidak akan pecah 100% sehingga akan dicerna kembali dalam rumen. Di dalam rumen akan terjadi fermentasi yang dibantu oleh mikroba. Polisakarida yang lebih kecil akan dipecah menjadi fruktosa, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, dan peptin. Lalu diubah menjadi glukosa dan dikonversi menjadi piruvat. Kemudian piruvat akan diubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus Krebs. Pencernaan karbohidrat dalam rumen menghasilkan metan dan VFA atau volatile fatty acids, yaitu butirat, propionat, dan asetat. Konversi piruvat menjadi asetat dan butirat menghasilkan CO2 dan H2. Kemudian CO2 dan H2 diubah menjadi metan dan dibuang melalui eruktasi. Dan konversi glukosa menjadi propionat menggunakan H2 dan dapat dikatakan mencegah pembentukan metan. Kemudian masuk ke persoalan kedua, yaitu jelaskan proses metabolisme karbohidrat pada hati. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati berfungsi secara spesifik, yakni menyimpan glikogen, mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa. Dan gluconeogenesis membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Hati berperan penting dalam mempertahankan konsentrasi glukosa darah.
Misalnya dalam penyimpanan glikogen yang memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi gula darah mulai turun terlalu rendah. Kemudian masuk ke persoalan ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada tubuh non-ruminan dan ruminansia. Yang pertama pada non-ruminan dulu. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lagi mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Oksidasi 1 gram protein dapat menghasilkan energi 4 kalori. Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Kemudian yang pada ruminansia, pada pakan ternak yang mengandung protein kasar yang terdiri dari protein murni dan MPN. Selanjutnya protein murni akan diubah menjadi peptida, sedangkan NPN akan diubah menjadi NH3. Peptida akan digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein pada tubuhnya. Lalu yang lolos dari degradasi rumen sebagian lagi akan dihidrolisis menjadi asam amino. NH3 akan diserap dinding rumen dan akan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracuni ternak. Lalu sebagian urea tersebut akan dikembalikan ke rumen melalui saliva dan sebagian lagi akan dibuang melalui urin. Kemudian masuk ke persoalan keempat, jelaskan metabolisme protein dalam hati. Protein di dalam darah dibawa ke hati menjadi asam amino. Di dalam hati, kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan di dalam hati dan sebagian dibawa ke darah, ke jaringan-jaringan tubuh. Asam amino yang dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino dalam hati akan dibawa ke sebagian keluar dan sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Setelah masuk ke jaringan-jaringan tubuh, asam amino ini akan masuk ke sel-sel tubuh dan sebagiannya lagi tetap di dalam hati. Sebagai cadangan protein dalam tubuh, bila tubuh kekurangan protein, maka asam amino ini diubah menjadi protein dan sebaliknya, jika tubuh membutuhkan asam amino dari dalam tubuh, maka protein dirombak kembali menjadi asam amino. Dan asam amino ini juga berfungsi membentuk senyawa nitrogen lain yang berfungsi untuk pembentukan sel-sel tubuh. Senyawa nitrogen ini merupakan bagian utama dari semua protein, enzim dan proses metabolik yang disertakan pada sintesa dan perpindahan energi. Kemudian masuk ke persoalan kelima, yaitu jelaskan proses pencernaan lemak pada tubuh non-ruminan dan ruminansia. Yang pertama pada non-ruminan terlebih dahulu. Pertama-tama kandungan lemak akan mengalami proses hidrolisis terlebih dahulu sehingga menghasilkan lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Seluruh proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Asam lemak akan terlebih dahulu bereaksi dengan garam empedu untuk membentuk senyawa sebelum diserap oleh usus. Senyawa tersebut akan diserap oleh jonjot usus dan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Setelah itu, asam lemak bereaksi dengan gliserol untuk membentuk lemak.
Lemak inilah yang dibawa oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening. Pembuluh getah bening dada kiri dan kemudian ke pembuluh balik ke bagian kiri. Lecitin akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah itu gliserol diubah menjadi gula otot atau glikogen. Lemak kemudian diubah menjadi asetil koenzim. Kemudian pencernaan lemak pada ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen. Lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh. Tidak terserap rumen melainkan terus ke alat pencernaan di bawah atau usus halus di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Di dalam usus halus, lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol dan enzim lipase. Gliserol meneruskan perjalanannya ke hati, sedangkan asam lemak tidak dapat langsung diserap oleh usus karena zat ini tidak larut di dalam air. Penyerapan zat ini dipermudah oleh getah empedu yang akan mengemulsikan asam lemak menjadi suatu bentuk yang larut. Dalam air sehingga dapat diserap oleh sel mukosa usus halus. Lemak yang diserap masuk ke peredaran darah melalui vena porta ke hati melalui sistem limpatik dan ductus thoracikus. Sebagian dari lemak yang diserap terutama masuk peredaran darah melalui sistem limpatik dapat langsung disimpan dalam jaringan. Sebagian besar lemak yang diserap mengalami metabolisme dalam hati. Di sini tersedia suatu mekanisme yang mengangkut lemak dari hati menuju ke jaringan-jaringan. Kemudian masuk ke persoalan ke-6. Jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh atau linoleat dan linolenat akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Pada usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lemak oleh enzim lipase. Asam lemak C14 membentuk triasil gliserol dalam epitel usus. Triasil gliserol, fosfolipid, dan kolesterol membentuk kilomikron dan masuk ke peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian masuk ke persoalan 7. Jelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh makhluk hidup. Pada bagan terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan melakukan asetil koenzim. Asetil CoA adalah sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini berguna untuk menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak lebih banyak mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen dan lebih sedikit hidrogen terikat adalah senyawa yang lebih teroksidasi. Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.